Ya, selamat malam pemirsa channel Gusti Ganggar. Kembali lagi bersama saya. Saya mengucapkan selamat bergabung kepada pemirsa setia yang selalu ikut menyaksikan siaran langsung dari channel Gusti Ganggar. Ya, pada video di edisi kali ini saya ingin membahas terkait masih terkait berita yang viral beberapa hari terakhir ini terkait dugaan jual beli proyek di Kabupaten Manggarai ya. Jadi dalam hal ini ya, khususnya di video edisi kali ini saya mengangkat judul yakni langkah hukum ya terkait bagaimana tindak lanjut dari pihak dalam hal ini korban ya untuk mengusut kasus ini oleh aparat atau pihak yang berwajib, dalam hal ini pihak kepolisian. Bagaimana langkah hukumnya? Nah, jadi menurut pandangan hukumnya ya. Tapi ini bukan karena saya bukan berposisi sebagai pengacara atau lawyer. Tapi sebelum saya melakukan siaran langsung ini ya, terlebih dahulu saya sudah melakukan komunikasi dengan salah satu pengacara ya, salah satu lawyer di salah satu LBH di Kabupaten Manggarai terkait kira-kira bagaimana langkah atau pandangan hukumnya terkait tindak lanjut persoalan yang sedang terjadi di Kabupaten Manggarai. Ya, dalam kasus dugaan jual beli proyek yang sedang viral di media sosial khususnya di seputaran Manggarai Raya ini, menurut salah satu lawyer atau pengacara di salah satu LBH bahwa ya, mohon maaf terjadi gangguan teknis ya. Mohon maaf pemirsa sekali lagi. Jadi dalam video kali ini saya ingin menjelaskan ya terkait kira-kira bagaimana langkah hukum yang seharusnya dilakukan oleh korban, terduga korban dalam hal ini kontraktor ataupun oleh masyarakat Manggarai. Jadi saya sebelum melakukan siaran langsung ini sekali lagi saya menjelaskan bahwa saya sudah meminta pendapat salah satu pengacara atau lawyer ya di salah satu LBH di Kabupaten Manggarai. Karena ya mohon maaf cuaca memang kurang bagus saat ini ya. Dalam siaran langsung kali ini terjadi kendala teknis ya, jaringan ya. Jadi sekali lagi kemarin saya melihat secara langsung ada salah satu organisasi PMKRI cabang Ruteng di Ruteng kemarin melakukan demonstrasi di depan Polres Manggarai. Jadi kurang lebih saya mendengar tuntutan dari masa aksi ini adalah bagaimana supaya pihak kepolisian supaya segera mengusut tuntas kasus ini. Ya. Jadi terkait hal itu, bagaimana langkah yang harus dilakukan baik oleh terduga korban dalam hal ini kontraktor maupun oleh masyarakat melihat kasus ini untuk bagaimana tindak lanjutnya, bagaimana proses atau langkah selanjutnya. Jadi saya sudah melakukan komunikasi dengan salah satu lawyer atau pengacara ya, hanya meminta pendapatnya. Nah, jadi begini, menurut penjelasan dari salah satu lawyer itu tadi bahwa eh, dalam kasus dugaan minta atau jual beli proyek ini, bahwa prosedur yang dilakukan itu bagaimana supaya aparat bisa mengusut kasus ini, bisa menindaklanjuti itu pertama ada laporan atau pengaduan dari masyarakat. Dalam hal ini kontraktor yang berinisial A itu. Itu salah satu prosedurnya. Nah, dia harus membuat laporan atau pengaduan resmi ke kepolisian, pihak kepolisian. Ya.
Kemudian cara yang lain adalah tidak harus kontraktor ini yang melapor, tetapi juga bisa masyarakat lain, tetapi dengan persyaratan harus memiliki alat bukti, ya, harus memiliki alat bukti yang cukup, ya. Alat bukti dalam hal ini terkait bagaimana kronologi dari kasus dugaan jual beli proyek yang dilakukan oleh beberapa pihak yang disebutkan dalam berita di media sosial beberapa hari terakhir ini. Ya, artinya, jadi saya melihat di beberapa grup Facebook, ya, netizen masyarakat Manggarai, ya, banyak yang mengatakan kenapa polisi diam dengan kasus ini, kenapa tidak menindaklanjuti, tidak mengusut, sementara jelas bahwa di berita itu dimuat bahwa ada dugaan jual beli proyek. Tetapi dari penjelasan yang disampaikan oleh salah satu pengacara atau lawyer itu tadi, bahwa kita sebagai masyarakat, ya, saya mengajak kita sebagai masyarakat, pegiat media sosial, tentu kita harus paham juga bagaimana struktur proses sebuah persoalan. Salah satunya saya perlu jelaskan lagi tadi, soal tindak lanjutnya agar aparat bisa menindaklanjuti atau mengusut persoalan ini, salah satunya adalah terduga korban, ya, dalam hal ini kontraktor itu harus membuat pengaduan, ya, pengaduan resmi ke kepolisian, atau dalam hal ini laporan sebagai sebuah masalah. Itu prosedur menurut pandangan hukum tadi dari salah satu pengacara yang saya sudah komunikasikan. Jadi yang kedua, cara lain adalah masyarakat bisa selain kontraktor itu, termasuk banyak teman-teman, ya, saya sebut saja ada saudara saya, ya, sahabat saya, mungkin adik saya juga, yang selalu giat bermedia sosial, ya, selalu buat postingan-postingan di media sosial. Salah satunya adik saya, Alfred Sutami, itu luar biasa kepeduliannya terhadap persoalan ini, ya, persoalan atau dugaan kasus jual beli proyek ini. Jadi dia selalu memposting bagaimana seharusnya aparat yang atau pihak terkait, dalam hal ini pihak kepolisian, harusnya mengusut tuntas kasus ini. Jadi itu tadi teman-teman pegiat media sosial masyarakat Manggarai, bahwa dua prosedur itu yang perlu dilakukan, dua cara itu melalui kontraktor itu bisa membuat laporan atau pengaduan agar pihak berwajib bisa mengusut persoalan ini. Yang kedua, bisa melalui masyarakat, bukan atau selain kontraktor itu, asal memiliki alat bukti yang cukup. Yang ketiga juga bisa tanpa ada laporan, ya. Saya lupa tadi, itu penjelasan dari salah satu lawyer tadi itu, pengacara itu, bahwa tidak harus ada laporan, ya. Yang penting maksudnya pihak terkait, dalam hal ini pihak kepolisian, dalam persoalan atau dugaan kasus jual beli proyek ini tidak harus ada atau tunggu laporan dari masyarakat untuk menindaklanjuti persoalan ini. Tetapi tergantung mereka bagaimana, apakah memperoleh alat bukti yang cukup, dalam hal ini pihak kepolisian. Jadi itu penjelasan terkait bagaimana langkah hukum selanjutnya yang sebenarnya sesuai dengan prosedur, ya. Itu menurut pandangan hukum dari salah satu pengacara tadi yang tidak disebutkan namanya, ya. Saya sudah komunikasikan tadi sebelum melakukan siaran langsung ini. Jadi ini tentu bisa menambah pengetahuan kita, khususnya saya pribadi, ya, bahwa saya tidak asal tuntut pihak yang berwajib untuk menindaklanjuti sebuah persoalan, bahwa ada prosesnya, ya, ada prosedur yang harus dilakukan atau SOP-nya, standar operasional prosedur yang harus dilakukan. Jadi seperti itu tadi penjelasannya. Jadi saya mengajak kepada pegiat media sosial, teman-teman pegiat media sosial, kepada masyarakat Manggarai, kita sekali lagi tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Satu, yang kedua, bahwa kalau mau supaya persoalan ini ditindaklanjuti atau ditangani oleh pihak kepolisian, tentunya melalui itu tadi,
Setidaknya kalau memang kontraktor yang berinisial A itu memiliki alat bukti yang cukup, silakan lapor supaya tidak ada saling tuduh, saling menuduh ya dalam persoalan ini. Nah, karena di beberapa berita di media sosial itu ada juga foto Bapak Bupati di situ. Sementara Bapak Bupati Manggarai juga sudah memberi klarifikasi bahwa itu tidak ada nama saya disebut di sana. Jadi dalam hal ini ada perbedaan ya. Berita yang dimuat oleh teman-teman media, apalagi fotonya Bapak Bupati di situ, karena ada yang berjudul itu beritanya Bupati Manggarai. Ya, itu masuk dalam judul berita itu, padahal Bapak Bupati sudah klarifikasi. Itu luar biasa. Video beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu yang saya buat, bahwa pihak yang disebutkan dalam kasus ini, dugaan kasus ini, harus setidaknya harapan dari masyarakat supaya ada klarifikasi. Puji Tuhan, Bapak Bupati Manggarai sudah memberikan klarifikasi. Ya, untuk itu saya mengajak kepada pegiat media sosial, masyarakat Manggarai, ya, kalau memang memiliki alat bukti yang cukup, silakan ditindaklanjuti persoalan ini supaya tidak asal gaduh ya, tidak asal gaduh di media sosial. Nah, jadi kita boleh menduga asalkan memiliki alat bukti yang cukup. Ya. Jadi saya juga sempat berkomunikasi dengan kontraktor yang berinisial A itu, namun beliau belum bersedia untuk diwawancara. Itu kurang lebih beberapa hari yang lalu, pas lagi trendingnya berita tentang dugaan jual beli proyek ini. Jadi demikian dulu video edisi kali ini. Jadi itu tadi harapannya, semoga yang memiliki alat bukti yang cukup, dalam hal ini Bapak kontraktor yang berinisial A, silakan ditindaklanjuti kalau memang memiliki alat bukti yang cukup. Begitupun juga masyarakat yang memiliki niat ya untuk mengusut kasus ini, silakan. Itu tadi prosedurnya yang dijelaskan oleh salah satu lawyer ya. Ini bukan saya yang jelaskan, tapi saya hanya menjembatani ya, sebagai YouTuber, sebagai media juga, karena YouTube juga adalah media untuk memberikan informasi kepada publik. Jadi itu tadi prosedur-prosedur yang perlu dilakukan. Jadi terima kasih kepada pemirsa yang setia menonton siaran langsung ini. Saya mengajak untuk dukung terus channel Gusti Ganggar ini dengan like, tinggalkan komentar, bagikan jika Anda suka dengan video-video yang saya upload. Jangan lupa aktifkan bel notifikasinya untuk selalu mendapat info terbaru dari channel Gusti Ganggar. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa di video-video berikut dari channel Gusti Ganggar.